bakalan bahas 4 soal yang merupakan contoh ya soal yang kami susun berdasarkan pengalaman dari teman-teman yang sudah menjalani SKD CPNS hari ini. Nah, ada yang laporan nih, katanya mereka dapat soal tentang organisasi pergerakan nasional, kemudian ditanyakan bagaimana semangat dari organisasi itu bisa kita implementasikan di masa sekarang. Nah, contoh soalnya seperti ini. Kita baca soalnya sama-sama. Pada masa pergerakan nasional, Budi Utomo didirikan pada tahun 1908 dengan tujuan memajukan pendidikan, kebudayaan, dan juga kesejahteraan rakyat Indonesia. Semangat nasionalisme yang dimiliki organisasi ini terus relevan hingga kini dan dapat diterapkan dalam berbagai bentuk kegiatan untuk mendukung pembangunan bangsa. Bentuk penerapan semangat nasionalisme yang sejalan dengan nilai-nilai perjuangan Budi Utomo pada masa kini adalah: yang A. Mengembangkan program beasiswa untuk siswa berprestasi agar dapat melanjutkan studi ke luar negeri. Yang B. Mendirikan sekolah-sekolah yang mengedepankan pembelajaran teknologi modern dan mengurangi sejarah kebangsaan. Yang C. Mengadakan kegiatan bakti sosial secara berkala di daerah terpencil dan memberikan pelayanan kesehatan gratis serta pendidikan dasar. Yang D. Memprioritaskan pelestarian budaya lokal dengan fokus utama pada pariwisata budaya yang dapat meningkatkan pemasukan daerah. Yang E. Mengusulkan penerapan kurikulum pendidikan berbasis internasional di sekolah-sekolah negeri untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, dari opsi yang ada teman-teman, mana sih jawaban yang relevan dengan penerapan semangat nasionalisme? Nah, buat teman-teman yang udah ikutan Bimbel Widya Medika pasti ingat dong, saya selalu bilang bahwa kalau ada soal tentang organisasi atau tentang tokoh sejarah, kita harus tahu dulu bagaimana cerita sejarahnya, bagaimana peranan mereka, bagaimana peranan dari organisasi tersebut, sehingga jawaban kita itu relevan dengan peran dan juga ceritanya pada masa itu. Ya, jadi pilihan kita tentang relevansinya dengan masa kini itu sesuai atau sejalan gitu dengan semangat dari organisasi atau tokoh tersebut. Untuk itu, coba kita bahas dulu bagaimana peranan Budi Utomo ya sebelum kita menjawab soal ini. Nah, kalau kalian sudah punya buku Kupas Tuntas Kisi-Kisi SKD CPNS 2024, coba kalian lihat di buku itu di bagian materi NKRI ya. Di situ kan ada rangkuman atau ringkasan terkait organisasi-organisasi pada masa pergerakan nasional, perannya apa, semangatnya apa gitu ya. Nah, itu kenapa saya selalu bilang baca ya di situ, dibaca apa alurnya, ceritanya, perannya, karena nanti akan banyak nih soal-soal yang bertanya tentang bagaimana sih penerapannya di masa kini. Nggak salah kan? Dan ternyata keluar. Makanya dibaca itu bagian ringkasan terkait organisasi-organisasi dan apa saja perannya ya. Nah, ini saya bacakan isi dari buku itu terkait dengan Budi Utomo. Teman-teman, ini hanya sebagian saja dari ringkasan terkait Budi Utomo yang relevan dengan soal tadi. Jadi gagasan utama pembentukan Budi Utomo itu berasal dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Teman-teman, beliau ini seorang dokter Jawa dari Surakarta. Dia ingin menginginkan adanya tenaga-tenaga muda yang terdidik secara barat, tetapi kebanyakan pemuda tersebut tidak sanggup untuk membiayai dirinya sendiri. Karena itu perlu dikumpulkan beasiswa atau study fund untuk membiayai mereka. Nah, tahun 1908 Dr. Wahidin itu ketemulah sama Sutomo, seorang pelajar Stovia. Stovia itu sekolah kedokteran di Jakarta pada waktu itu ya. Dr. Wahidin mengumumkan gagasannya pada pelajar-pelajar Stovia. Dan pelajar tersebut menyambutnya dengan baik. Secara kebetulan, para pelajar Stovia juga memerlukan adanya suatu wadah yang dapat menampung kegiatan dan kehidupan budaya mereka pada umumnya. Ya. Sehubungan dengan itu, pada tanggal 20 Mei 1908 diadakan rapat di satu kelas di Stovia, dan rapat tersebut berhasil membentuk sebuah organisasi bernama Budi Utomo dengan Sutomo sebagai ketuanya. Tujuan Budi Utomo adalah menjamin kemajuan kehidupan sebagai bangsa yang terhormat. Gimana caranya biar ini bisa tercapai? Dapat dilakukan dengan mengusahakan perbaikan pendidikan, pengajaran, kebudayaan, pertanian, peternakan, dan juga perdagangan. Jadi bisa kita simpulkan di sini teman-teman bahwa sebenarnya fokus atau inti utama dari kegiatan Budi Utomo itu berkaitan dengan pendidikan, kebudayaan, dan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau masyarakatnya itu berpendidikan, kalau masyarakatnya itu sejahtera, maka diharapkan nantinya gitu ya mereka punya kesadaran untuk
lebih maju. Akhirnya mereka punya keinginan untuk memerdekakan diri gitu ya. Jadi itu sebenarnya inti dari gerakan Budi Utomo. Nah, berdasarkan dengan cerita tadi teman-teman, maka jawaban yang relevan yang mana? Yang A, mengembangkan program beasiswa untuk siswa berprestasi agar dapat melanjutkan studi ke luar negeri dan kembali membangun Indonesia. Sebenarnya kan fokus utamanya bukan hanya kuliah di sekolah di luar negeri, tetapi bagaimana kita mencerdaskan kehidupan bangsa supaya masyarakat kita itu terdidik dan akhirnya mereka punya kesadaran untuk maju gitu ya. Jadi opsi yang A itu kurang tepat kalau kita bicara dengan tentang konteks pada masa kini. Ya, yang B, mendirikan sekolah-sekolah yang mengedepankan pembelajaran teknologi modern dan mengurangi materi sejarah kebangsaan. Ini justru bertentangan dengan nilai-nilai nasionalisme. Yang C, mengadakan kegiatan bakti sosial berupa tindakan nyata untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis, meningkatkan kesejahteraan, dan fokus pada pendidikan dasar. Nah, ini sesuai dengan semangatnya Budi Utomo, pendidikan, kesejahteraan, dan juga memajukan bangsa gitu ya. Dimulai dari mencerdaskan dan juga menyejahterakan bangsanya. Yang D, memprioritaskan pelestarian budaya lokal dengan fokus utama pariwisata budaya. Ini tidak relevan dengan nilai-nilai dari Budi Utomo. Yang E, mengusulkan penerapan kurikulum pendidikan berbasis internasional di daerah sekolah-sekolah negeri. Sebenarnya teman-teman, kita bikin kurikulum tuh bisa loh, kurikulum nasional yang bagus gitu. Kenapa harus berbasis internasional? Dan ini cenderung tidak sulit untuk melakukan pemerataan gitu ya teman-teman ya. Jadi harusnya kita fokus dan mengembangkan pendidikan yang memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan budaya Indonesia, bukan kurikulum yang berbasis internasional. Jadi opsi ini juga bisa kita eliminasi. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang C, ya. Nah, teman-teman, buat kalian yang pengen dapetin soal-soal TWK Hot seperti yang kita bahas tadi, kita punya tryout SKD CPNS dari Widya Medica. Kalian bisa akses di alamat website ini. Harganya murah banget, cuma 20 ribuan aja. Bahkan ada paket bundling yang harganya kalau kita hitung per paketnya kurang dari 20 ribu bahkan ya. Nah, untuk kalian yang pengen dapetin video tutorialnya dan pengen dapetin akses ke tryoutnya, boleh nanti dikirim pesan ke WhatsApp yang tertera di layar. Nah, kalau kalian pengen dapetin buku ini ada di Shopee dan juga TikTok shopnya Widya Medica. Lanjut kita ke contoh soal lagi teman-teman. Nah, tadi juga ada yang laporan nih, katanya ada soal tentang posisi duduknya Kak Muhammad Hatta gitu. Saya agak berpikir keras ya, apa maksudnya nih posisi duduk Muhammad Hatta. Tapi kemudian kalau saya ingat-ingat lagi, ada nih teman-teman cerita sejarah tentang kenapa sih atau alasan kenapa sih posisi duduk BPUPKI itu harus disusun sedemikian rupa gitu. Nah, kemungkinan soalnya ke sana ya, ini mungkin saja soalnya ke arah sana. Nah, contoh soalnya seperti ini. Dalam sidang BPUPKI, Muhammad Hatta dan seluruh anggota duduk dalam dua baris yang saling berhadapan, yaitu di sisi kanan dan sisi kiri, menghadap ke ketua dan wakil sidang. Maksudnya gini, jadi pada saat sidang BPUPKI itu posisi duduknya tuh gini teman-teman. Nah, jadi yang ada di sini itu anggota, yang ada di sini itu ketua. Ketua menghadap ke arah anggota mengharap ke arah ketua. Nah, posisi duduknya itu seperti ini, ya. Nah, kenapa sih harus seperti ini posisi duduknya? Kira-kira apa maknanya? Yang A, menunjukkan adanya perbedaan pendapat yang tajam antara para anggota sehingga dikelompokkan menjadi dua sisi. Yang B, menunjukkan adanya keterbukaan dan kesetaraan dalam menyampaikan pendapat. Yang C, memisahkan ide nasionalisme yang mendukung ide keagamaan sebagai dasar negara. Jadi memisahkan antara kelompok nasionalis dengan kelompok agama. Yang D, menggambarkan struktur organisasi yang hierarkis di mana setiap anggota itu memiliki posisi yang berbeda-beda. Yang E, mengatur posisi duduk berdasarkan senioritas dan pengalaman masing-masing anggota dalam pemerintahan. Apakah benar? Yang mana jawaban yang benar? Kita lihat dulu bagaimana sih posisi duduk dari sidang BPUPKI. Nah, ini gambarannya teman-teman. Posisi duduknya seperti yang saya gambarkan tadi ya. Di sini adalah anggota,
ya, anggotanya ada di sisi kanan dan ada di sisi kiri. Kemudian ketuanya itu ada di depan menghadap ke arah sini, anggotanya menghadap ke arah sana gitu ya. Kenapa sih harus disusun seperti ini teman-teman? Jadi desain tempat duduk seperti ini menggambarkan cara para anggota BPUPK dalam menyampaikan aspirasi dan berinteraksi antara satu sama lainnya. Ini menunjukkan prinsip musyawarah sebenarnya teman-teman. Jadi diharapkan dengan posisi seperti ini, komunikasi dan musyawarah itu dapat berlangsung lebih baik karena setiap pembicara yang tampil di depan, jadi kan misalnya ada perwakilan kayak misalnya Soekarno, Muhammad Yamin itu menyampaikan ide-idenya tentang dasar negara gitu ya. Maka si orang yang berbicara di depan ini, dia dapat melihat ke setiap peserta dari berbagai sudut secara lebih mudah. Nah, ketika orang yang di depan ini sedang menyampaikan aspirasinya, anggota itu dapat menyimak dengan baik gitu ya apa yang disampaikan oleh si pembicara di depan mereka gitu. Jadi posisi duduk ini bisa kita bilang menggambarkan adanya semangat musyawarah untuk mencapai mufakat gitu ya, dimana dengan adanya kemudahan akses, kemudahan mendengar, kemudahan melihat, itu ada kesetaraan teman-teman, keterbukaan dan kesetaraan dalam proses perumusan dasar negara. Nah, berarti mana jawaban yang tepat untuk soal ini? Yang pasti jawabannya adalah yang B ya, ada keterbukaan dan kesetaraan dalam proses penyampaian pendapat. Kalau yang ini tidak tepat, kalau yang ini apalagi tidak, ini juga tidak karena sebenarnya kan posisinya setara, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah kecuali ketua dan wakil ketua gitu ya. Kemudian yang E ini juga tidak ya. Jadi jawabannya tepat untuk soal ini adalah yang B. Lanjut kita ke soal yang nomor 3. Seorang content creator dapat menunjukkan rasa cinta tanah air melalui konten yang dibuat. Manakah di antara pilihan berikut yang paling efektif menunjukkan penerapan semangat nasionalisme secara komprehensif? Nah, kan kalau teman-teman yang udah ikut bimbel di Widya Medika, sebenarnya soal terkait content creator itu udah banyak ya kita keluarin ya, dan laporan dari hari ini yang ujian katanya ada nih soal tentang content creator. Nah, kalau yang udah ikut bimbel mah udah tahu ya contoh soal content creator tuh kayak gimana. Kemarin kita udah keluarin di integritas, kemudian kita juga udah keluarin di bela negara, di pengkayaan juga udah ada kan contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya nih teman-teman. Kita tambah soal lagi ya tentang content creator buat teman-teman peserta bimbel yang udah banyak dapat. Buat teman-teman yang gak ikutan bimbel, ini contoh soalnya. Jadi soal TWK itu selalu saya bilang pasti ada soal terkait isu terkini, pasti soalnya itu berhubungan dengan apa sih yang lagi rame saat ini gitu. Dan yang lagi rame sekarang tuh kan kayak ada job baru, ada pekerjaan baru gitu ya, seiring dengan perkembangan teknologi, yaitu pekerjaan sebagai content creator. Nah, content creator ini ada sisi positif, ada sisi negatif. Sisi negatifnya banyak yang akhirnya justru menjerumuskan penontonnya gitu ya. Tetapi di lain sisi positifnya mereka ini juga bisa menjadi role model gitu ya. Mereka bisa jadi orang yang bisa menambah wawasan, bisa memberikan contoh, bisa ditiru gitu ya oleh masyarakat kita, termasuk dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme, bela negara dan sebagainya. Nah, sekarang soal ini menanyakan kira-kira bagaimana sih seorang content creator itu bisa menerapkan semangat nasionalisme. Apakah yang A dengan mengulas keberagaman kuliner, yang B mengenalkan destinasi wisata, yang C mengadakan kampanye digital terkait penggunaan produk lokal dan UMKM, yang D menggunakan konten edukatif terkait isu-isu kontemporer, sejarah, budaya, dan isu kontemporer, serta mengajak diskusi kritis, yang E mengadakan kompetisi kreasi konten bertema Indonesiaku. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ini sebenarnya kalau semua opsinya itu berhubungan sama cinta tanah air dan nasionalisme ya. Nah, terus gimana Kak? Kok semuanya masuk ke cinta tanah air dan nasionalisme? Nah, kalau semuanya sama begini, ingat kita jangan berpatokan pada definisi dari nasionalisme, cinta tanah air gitu ya. Nanti kita jadi terjebak. Nah, kita harus lihat opsi jawaban yang ada. Pilih di antara opsi jawaban yang relevan atau sama makna dengan apa naskah atau skenario yang ada dalam soal. Kalian perhatikan kata-kata ini. Komprehensif. Komprehensif itu maknanya adalah menyeluruh. Ya kan? Nah, kalau kita sudah bilang tentang menyeluruh berarti nggak bisa bicara satu-satu.
Kalau menyeluruh itu kita bicara secara luas, secara kompleks, semuanya gitu ya. Jadi tidak terpotong-potong hanya di satu bidang saja. Itu namanya menyeluruh. Nah, berarti di antara opsi yang ada, mana nih yang menunjukkan konsep menyeluruhnya? Kalau yang A, dia hanya bicara tentang kuliner. Yang B, dia hanya bicara tentang wisata. Yang C, dia hanya bicara tentang ekonomi. Yang D, dia bicara tentang sejarah iya, budaya iya, dan isu kontemporer. Berarti isu kontemporer tuh bicara tentang apa yang sekarang lagi menjadi masalah. Banyak kan berarti yang dibahas, tidak hanya satu. Kalau ini cuma satu, ini cuma satu, ini cuma satu. Yang ini banyak. Jadi ini mungkin benar sesuai dengan konteks komprehensif yang diminta di dalam soal. Yang E, menyelenggarakan kompetisi kreasi konten bertema Indonesiaku untuk para pengikut akun media sosialnya. Ini rasanya kurang relevan ya teman-teman ya. Kalau kita bicara tentang nasionalisme itu kan kita harusnya bicara tentang bagaimana kita memberikan edukasi, memberikan tindakan nyatanya gitu ya. Jadi opsi yang itu kurang menunjukkan itu. Maka berdasarkan konsep tadi jawaban yang lebih tepat itu adalah yang D ya. Kenapa yang D? Karena pertama cakupannya luas. Tidak hanya bicara tentang ekonomi saja, wisata saja, kuliner saja, tapi dia bicara sejarah, budaya, isu kontemporer gitu ya. Jadi pemahaman tentang Indonesia itu jadi lebih luas ya. Terus yang kedua ada nilai edukasinya teman-teman, karena di sini dibilang konten edukatif ya kan. Jadi meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang berbagai aspek dari negara kita. Kemudian yang ketiga adalah dia relevan. Relevan tuh dalam arti kita itu bahas isu-isu yang sekarang itu lagi terjadi di masyarakat gitu, sehingga masyarakat akan lebih tertarik. Terus yang keempat, ada kata-kata diskusi kritis. Ini kan berarti kita mengajak masyarakat kita atau melibatkan masyarakat secara langsung untuk berdiskusi, berpartisipasi aktif dan ikut berpikir tentang negaranya. Jadi aktif terlibat dalam kemajuan negara, ya kan? Terus yang kelima, opsi yang D itu juga bicara tentang keberlanjutan. Kenapa? Karena kalau kita gabungin antara konteks sejarah dengan apa yang terjadi saat ini, itu kan berarti kita berpikirnya, oh ternyata kalau dulu seperti ini, berarti kita sekarang nggak boleh mengulang loh sejarah yang sama supaya kita bisa terus maju. Kalau kita mengulang sejarah yang sama, berarti kita diam di tempat, kita nggak maju gitu. Nah, itu bicara tentang keberlanjutan. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Kuncinya, saya selalu ingatkan kalau menjawab soal-soal penalaran, pilih jawaban yang berupa tindakan nyata, memberikan dampak langsung, melibatkan target yang diminta di dalam soal gitu ya, dan juga sifatnya jangka panjang. Nah, jadi opsi yang D memenuhi semua komponen itu. Seorang ASN mendapatkan permintaan dari keluarganya untuk mendukung salah satu calon kepala daerah dalam pilkada. Keluarga tersebut meminta ASN untuk menyebarkan informasi tentang program kerja calon melalui sosial media pribadinya. ASN tersebut merasa terjebak antara keinginan untuk mendukung keluarga dan juga kewajiban menjaga netralitas. Apakah tindakan terbaik yang harus dilakukan ASN untuk tetap menjaga integritasnya? Nah, soal ini bicara tentang netralitas ASN ya. Nah, sebelum menjawab soal ini teman-teman, kita harus tahu dulu bagaimana sih bentuk netralitas dari seorang ASN. Nah, netralitas ASN teman-teman itu harus diwujudkan dalam semua kegiatan pemilihan ya, baik itu pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah. Nah, kita harus berpegang teguh pada prinsip profesionalisme, pelayanan menjaga kepercayaan publik dan juga mencegah keterlibatan ASN dalam politik praktis. Ada beberapa bentuk netralitas ASN dalam pemilu ataupun pilkada teman-teman. Yang pertama adalah kita tidak boleh menunjukkan dukungan terhadap calon ataupun partai politik. Jadi nggak boleh dalam bentuk apapun ya, termasuk mengacungkan simbol atau menggunakan atribut yang terkait dengan peserta pemilu. Kita juga nggak boleh menggunakan bahasa tubuh yang dianggap sebagai bentuk dukungan. Apalagi secara terang-terangan mengungkapkan pilihan politik, itu nggak boleh. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh terlibat dalam kegiatan kampanye. Jadi seorang ASN itu tidak boleh terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan kampanye calon atau partai politik. Ya, ini termasuk menghadiri rapat itu juga nggak boleh, menghadiri kampanye nggak boleh, atau menghadiri acara yang diselenggarakan oleh tim sukses itu juga nggak boleh. Kemudian keterlibatan dalam kampanye itu dapat menimbulkan persepsi bahwa ASN itu memihak gitu, dan ini bertentangan dengan prinsip netralitas seorang ASN. Yang ketiga, kita tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Jadi kita nggak boleh menggunakan kendaraan dinas, gedung kantor, atau sumber daya lainnya untuk kegiatan politik atau kampanye atau aktivitas yang mendukung salah satu calon. Penggunaan fasilitas negara ini
dianggap sebagai penyelewengan gitu ya teman-teman ya, karena menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, dan ini adalah bentuk pelanggaran. Yang keempat, tidak membuat pernyataan politik di media sosial. Jadi seorang ASN itu harus menjaga netralitas di ruang digital dan tidak menggugah, menyebarkan atau menyukai kayak misalnya like, share gitu ya, itu nggak boleh konten-konten yang mendukung atau menolak peserta pemilu di media sosial. Kalau meskipun itu dilakukan di akun pribadi itu juga tetap nggak boleh ya teman-teman ya, karena itu tetap dianggap sebagai bentuk dukungan politik. Terus yang kelima, tidak mempengaruhi bawahan atau rekan kerja untuk mendukung calon tertentu. Jadi ASN itu tidak boleh menggunakan jabatan atau kewenangannya untuk mempengaruhi politik bawahannya, mempengaruhi rekan kerjanya, apalagi mempengaruhi masyarakat. Jadi kita tidak boleh mengerahkan atau mengarahkan orang lain untuk memilih calon tertentu ya teman-teman ya. Terus yang keenam adalah kita harus menjaga sikap netral dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Dalam arti tidak boleh ada kebijakan atau keputusan yang diambil berdasarkan kepentingan politik. Semua keputusan terkait pelayanan publik atau kebijakan terkait pelayanan kepada masyarakat itu harus diberikan secara adil dan tidak memihak. Ya, nggak boleh mempertimbangkan atau melihat latar belakang politiknya. Kemudian yang ketujuh, laporkan tindakan yang melanggar prinsip netralitas. Jadi kalau ASN itu mengetahui adanya pelanggaran netralitas, mereka boleh melaporkan kejadian tersebut ya, karena ini mencerminkan komitmen terhadap integritas dan etika kita sebagai seorang ASN. Nah, berdasarkan konsep tadi teman-teman, maka jawaban mana yang lebih tepat untuk soal nomor 4? Apakah yang A, menyebarkan informasi tentang calon tersebut dengan catatan bahwa opini yang disampaikan adalah pendapat pribadi? Atau yang B, menolak dengan tegas dan menjelaskan kepada keluarga? C, mengatur pengaturan privasi media sosial agar hanya orang tertentu yang dapat melihat konten. D, menyampaikan dukungan secara tersirat tanpa menyebutkan nama calon. Yang E, mengunggah secara umum tanpa menyebutkan dukungan terhadap calon tertentu. Ya udah, kalau kita mau bicara tentang netralitas ASN ya jelas jawaban kita adalah yang B ya teman-teman ya. Menolak ya, menolak dengan tegas. Karena kita selain di sini menolak ya, di opsi yang B ini selain menolak kita juga memberikan edukasi ya. Jadi kita itu kalau bisa milih jawaban yang tidak hanya kita bekerja untuk diri sendiri, tetapi juga kita mengajak orang lain gitu ya untuk memiliki nilai-nilai integritas yang sama dengan kita gitu ya. Opsi A tetap dianggap pelanggaran meskipun dilakukan atas nama pribadi. Opsi yang C hanya menyembunyikan keterlibatan tapi tidak menghindari pelanggaran. Opsi yang D dapat menimbulkan persepsi dukungan yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip netralitas ASN. Opsi yang E, meskipun netral tetapi tidak secara jelas menunjukkan komitmen untuk menolak gitu ya keterlibatan dalam politik praktis. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang B. Nah, itu tadi teman-teman contoh-contoh soal terkait SKD CPNS yang dilakukan hari ini. Kalian jangan hanya berpatokan pada ini, silakan untuk mempelajari soal-soal tipe lainnya agar punya wawasan yang lebih luas gitu ya, karena soal TWK itu sangat luas sekali, perlu banyak membaca, perlu banyak berlatih ya. Selamat belajar. Buat yang pengen dapetin lebih banyak soal TWK penalaran, bisa cari di alamat yang tertera di layar.